Ya, setelah kita nobar, hari ini kita ada wawancara eksklusif dengan sang sutradara Mas Bayu Pamungkas. Kita ikuti terus yuk. Ya, kalau bicara awal mula film ini adalah berawal ketika saya kebetulan sedang hunting lokasi di Jeneponto. Jadi kebetulan pada saat itu kita lagi cari lokasi set rumah Bugis Makassar di tempat Bapak Wakil Bupati Jeneponto, itu Karayeng Tinggi atau Bapak Mulyadi Bustamo. Nah, kebetulan beliau mengajak saya untuk pergi ke villanya. Beliau punya villa yang terdapat di atas bukit yang disebut Bukit Toeng. Nah, dari perjalanan saya ke Bukit Toeng itulah, ketika sampai di atas bukit saya melihat villa beliau, muncullah inspirasi untuk membuat satu cerita. Kebetulan pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Bupati, kenapa bukit ini dinamakan Bukit Toeng. Kemudian Pak Bupati menceritakan kisah tentang Bukit Toeng, bahwa ada satu mitos masyarakat Bangkala, Jeneponto, atau masyarakat di sekitar Bukit Toeng masih mempercayai bahwa pada malam-malam tertentu masih terdengar suara ayunan, atau bahasa Makassarnya adalah toeng. Suara ayunan dan nyanyian atau royong nenek. Jadi nenek yang meroyong atau menyanyikan lagu Nina Bobo, ya, kalau dalam bahasa Indonesia menyanyikan lagu Nina Bobo. Nah, dasar dari mitos masyarakat tersebutlah kemudian menjadi inspirasi saya untuk menulis, yang kemudian jadilah cerita The Toeng Misteri Ayunan. Proses penulisan bisa dikatakan ini yang memakan waktu cukup lama, ya, karena ketika ini sebuah kisah mitos masyarakat, saya orang dari tanah Jawa, kemudian datang ke Jeneponto dengan tentu budaya yang sangat berbeda. Budaya yang berbeda, tentunya dalam hal menulis saya harus mengeksplor atau menggali budaya setempat. Nah, ini butuh waktu saya mengeksplor, kemudian observasi, saya bertanya kepada budayawan. Kebetulan pada waktu itu saya bertemu dengan Asmin Amin, seorang budayawan Sulsel yang kemudian menjadi produser di film ini. Dari Teta Asmin Amin inilah saya banyak mendapatkan satu wawasan pengetahuan tentang budaya Bugis Makassar. Nah, dari Teta lah kemudian banyak masukan yang beliau berikan kepada saya, sampai jadilah skenario The Toeng yang kurang lebih memakan waktu, kalau dari awal observasi ya sampai skenario itu jadi, kurang lebih memakan waktu 6 bulan. Sebetulnya kalau yang paling susah mendirect adalah mendirect semua scene yang mendirect si Rania, pemeran Rania, ya, Resya. Karena Resya ini pertama usianya masih 6 tahun. Anak 6 tahun itu kan susah diatur. Kemudian Resya ini anak yang sangat-sangat aktif, sehingga untuk mendirect seorang Rania itu memang memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa. Butuh bener-bener satu kesabaran beliau. Terus beliau anak ini kan juga yang namanya anak-anak gampang ngambek. Jadi dia nggak mood atau dia ngantuk, dia lapar misalnya, dia ngambek. Nah, kalau udah ngambek ini tentunya membujuk seorang Resya ini
harus ada cara, harus ada strategi gitu kan. Akhirnya saya pakai cara pendekatannya ya pendekatan anak-anak lah. Jadi saya belikan permen, saya belikan coklat, saya belikan es krim. Kalau kamu mau acting, kalau acting kamu bagus, Om kasih nih hadiah. Baru dia semangat. Gitu. Nah, disitulah mungkin kesulitan mendirect tadi adalah mendirect si Resya sebagai Rania. Proses syuting kita berlangsung 14 hari. Tentunya dalam masa pandemi yang masih berlangsung ya, saya berharap dari film ini tentunya menjadi spirit baru lah, spirit baru para sineas untuk bisa berkreativitas, untuk tetap bisa berkarya, jangan patah semangat. Kemudian tentunya karena film ini mengangkat budaya, kearifan budaya lokal, tentunya saya berharap akan banyak sineas-sineas lain yang menggali budaya lokal kita yang sangat-sangat banyak dan beragam. Ini tentunya menjadi satu kalau semua sineas menggali budaya kearifan lokal, akan banyak film-film Indonesia yang lain yang mengangkat kultur budaya Indonesia. Kalau kejadian mistis pasti kita mengalami gitu. Banyak sekali sebetulnya cerita mistis yang memang saya alami, mulai dari penulisan sampai pada saat pelaksanaan syutingnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah wawancara eksklusif ya dengan Mas Bayu Pamungkas. Ya. Semoga film The Toing ini semakin banyak penontonnya. Amin. Amin. Dan semoga menjadi motivasi atau motivator untuk sutradara-sutradara yang lainnya untuk mengupas kultur budaya dari berbagai macam daerah ya Mas tentunya. Betul. Ya. Oke, terima kasih sahabat sinema. Terima kasih, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Salam film Indonesia. Salam film Indonesia. Terima kasih.